Saudara, saya terheran-heran lalu berpikir begini, andai kata tidak ada orang yang dipanggil untuk memberitakan Injil, apakah Injil akan sampai kepada orang yang Tuhan ingin selamatkan? Coba pikirkan itu. Siapakah yang pergi memberitakan? Ya, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa memberitakan kalau tidak ada yang menyahut, tidak ada yang mau mentaati, gitu ya, Roma 8 ya. Roma 8 betul ya? Roma 10, lupa saya. Kalau gitu harus ada dong orang yang mau. Tapi saya memikir Paulus tuh gak ada yang memberitakan Injil loh saudara. Dia diselamatkan loh. Tidak ada satu orang pun yang memberitakan Injil pada Paulus. Allah yang menginjilinya. Kalau gitu, tanpa kita juga Injil bisa jalan. Terus kemudian saya berkaca-kaca. Saya ini percaya Yesus siapa yang menginjili? Tidak ada. SMA kelas 1 saya masuk sekolah Kristen. SMAK Kristen di Jakarta. BPK Penabur. Dikeluarin caturulan pertama. Saya juga nggak tahu agama saya apa, saudara. Saya coba-coba aja sekolah Kristen. Dikeluarkan, layak dikeluarkan. Karena birunya waktu caturulan pertama terima rapot, cuma 2 birunya. 14 merah semua. Apa yang biru itu? Menggambar dan olahraga. Saya benci sama sekolah Kristen. Gak cocok. Tapi kok kenapa saya kemudian bisa menjadi Kristen? Gak ada yang menginjili. Mama saya berkata begini. Ini keluarga kayak keluarga gila, gak ada agamanya. Mama mau belajar agama di gereja. Gereja mana mah? Tuh, di Gunung Sari. Jarak antara rumah saya dengan Gunung Sari 5 kilo. Kebetulan papa saya punya sepeda motor. Saya berkata, saya anterin mah yuk. Kamu mau anterin? Mau. Saya antarkan. Cuma 1 jam kata saksi di GKI itu. Lalu 1 jam maksud balik lagi, 5 kilo lagi. Lalu saya berkata, mah boleh gak saya duduk di sana? Boleh, duduk aja di belakang. Saudara tahu bagaimana Tuhan menangkap saya? Ketika saya duduk. Saya terkejut ada Yesus yang tahu saya. Ada Yesus yang mati buat saya. Gak ada yang nginjil. Saudara tahu kesaksian-kesaksian di YouTuber tentang orang-orang yang agamanya lain dengan kita terus bertemu dengan Yesus? Ada yang nginjil? Gak ada. Ada sinar terang. Ada cahaya. Waktu tidur bermimpi. Dibangunkan. Ada yang menginjil? Gak ada. Tuhan punya 1001 cara untuk menyelamatkan orang. Tapi kenapa dia memanggil engkau dan saya untuk memberitakan Injil? Padahal beliau juga bisa pakai memenangkan orang tanpa seorang pun yang dia utus. Itu karena beliau mau engkau dan saya menikmati kemuliaan Tuhan. Menikmati kemuliaan Tuhan. Bagaimana dari orang sederhana engkau dan saya dipercayakan berita yang luar biasa. Sampai orang itu menerima Yesus dan berubah. Billy Graham dalam satu bukunya Just As I Am berkata, kalau nanti aku pulang ke surga, satu hal yang akan kutanyakan kepada Tuhan, why me Lord? Mengapa aku Tuhan yang engkau pilih untuk memberitakan Injil kepada jutaan orang? Kenapa aku? Maka Tuhan akan berkata, tidak ada alasan lain kecuali anugerah yang kuberikan kepadamu. Jadi kalau kita dipilih untuk memberitakan Injil itu anugerah luar biasa saudara. Kepercayaan yang luar biasa. Padahal beliau tanpa kita juga bisa kok. Karena itu jangan sombong ya. Amin saudara. Jangan hitung-hitung berapa jiwa sudah engkau bawa. Ya. Syukur saya amnesia saudara. Kalau ditanya Pak Beni,
Udah pergi ke tempat ini pelayanan. Aduh lupa lagi saya. Minggu lalu saya pelayanan aja saya lupa saudara. Habis ini pelayanan, pikiran saya sudah ke minggu depan. Pelayanan di mana lagi ya? Baguslah, gak ngitung-ngitung. Ya. Nah saudara yang kekasih, biar kemuliaan Tuhan yang selalu menguasai kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin takjub. Pengenalan akan Tuhan penting. Itu sebabnya Maria dipuji Tuhan daripada Marta. Allah nggak protes sama Marta. Tapi ketika Marta mulai memprotes Yesus dan membandingkan dirinya dengan Maria, Allah baru mengkoreksi. Maria telah memilih bagian yang terbaik daripadanya. Maria haus, Maria ingin sekali mengenal siapa gurunya. Dia dengar perkataannya, dia sangat-sangat terhibur dengan setiap firman yang dikatakan oleh gurunya. Itulah bagian terbaik. Jadi saudara menginjili penting, tapi jangan pernah lupa pengenalan akan Allah. Saat teduh bukan balapan untuk baca Alkitab setahun selesai. Gak ada gunanya saudara. Baca Alkitab itu untuk mengenal Allah. Nikmatilah. Nah sekarang gimana caranya untuk mengenal Allah yang benar itu? Itulah yang nanti akan membawa kita berbuah di setiap waktu dan di setiap keadaan. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 saya baca lagi ya. Minta turunin treble-nya sedikit saja. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Sayang, saudara cari di sini nggak ada. Udah saya umpetin. Jawaban yang benar ketinggalan. Bukan ketinggalan. Saya sudah send sama Pak Andi. Nggak tahu saudara, ada 12 gambar yang muncul cuma satu gambar terakhir. Yang 11 hilang. Ya, prinsip saya begini saja. Kalau kita sudah buat baik-baik dan ternyata ada gangguan, udah jangan grogi, jangan kacau pikiran kita. Waduh kacau nih ya, sudah disiapin kok nggak ada. Enggak, dari muda saya berkata, kalau sesuatu sudah kamu siapkan dan ternyata nggak bisa, percayalah Allah tidak ingin memakai gambar-gambar itu. Amin. Amin, gitu saja. Ini Alkitabiah loh. Saudara tahu Paulus nggak pernah pakai gambar kok. Gak ada slide-nya. Oke, Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki, kata Paulus kepada jemaat Filipi, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Saudara, izinkan saya sebelum melanjutkan khotbah ini untuk membuat sebuah kuis. Saya akan menyebutkan 4 kata yang berpadanan atau berlawanan. Saudara pilih ya. Nggak usah pikir panjang-panjang, spontan aja. Begitu saya sebut 2 kata, saudara pilih. Yang mana begitu ya? Kanan sama kiri lah. Kiri kelompok tertentu, kanan kelompok tertentu. Kiri kanan. Gini saja ya. Oke, cepat. Yakinlah saudara, salah pun saudara tidak dipotong gaji. Oke, jadi yakin aja, pede aja. Pilihlah penginjilan atau berkat. Saya lupa mengatakan, jangan ngomong. Nanti sebelah nyontek saudara, sorry ya. Penginjilan atau berkat. Penderitaan atau kesuksesan. Memikul salib atau kenyamanan. Disiplin atau kebebasan. Sudah? Tolong kumpulkan. Jawaban yang benar, ada diskon yang menarik. Saudara-saudara, saya yakin kalau pertanyaan ini diajukan di luar tempat ini, maka kebanyakan orang Kristen akan memilih urutan yang kedua. Berkat, kesuksesan, kenyamanan, kebebasan. Saya nggak tahu pilihan saudara. Barangkali juga nggak semuanya ke kiri atau ke kanan. Belang-belang. Kenapa sih saudara orang-orang sekarang, orang Kristen sekarang lebih memilih berkat, kesuksesan, kenyamanan, kebebasan? Karena itu lebih cocok dengan zamannya. Lebih cocok dengan jiwa orang Kristen masa kini.
yang memang mau berbakti pada Yesus demi kenyamanan, demi kesuksesan, demi berkat. Tidak ada yang cari penyakit, penderitaan, memikul salib. Jauh Pak, mager dengar kayak gitu. Makanya saudara, kalau khotbah yang cuma berisi teguran dosa, bertobatlah, zaman sekarang nggak terlalu laku. Pernah saya diundang oleh sebuah gereja, Pak, sorry ya Pak ya. Jangan bicara dosa-dosa lagi Pak. Loh kenapa? Hidup udah stres, jangan ditambah stres lagi Pak. Berkat-berkat aja dah. Oh gitu, oke. Dosa lagi yang saya kabarkan. Saudara yang dikasih Tuhan gak cocok dengan jiwa orang masa kini. Apalagi milenial, apalagi Gen Z, apalagi Gen Alpha saudara. Gak pengen dengar begitu. Tetapi tidak banyak orang yang tahu, orang sekarang, bahwa kumpulan kata-kata yang di sebelah kiri, penginjilan, penderitaan, memikul salib, disiplin merupakan esensi seorang murid Kristus. Kalau kita ingin berbuah di dalam hidup, itu yang harus kita kejar. Bukan kenyamanan, kesuksesan, bukan juga kebebasan. Tidak. Tetapi penginjilan, penderitaan, memikul salib, disiplin. Itu esensinya. Kalau kita menghindari hal-hal seperti ini, hidup kita akan kering. Walaupun kita nampaknya berhasil, walaupun sukses. Tidak ada buah-buah yang keluar. Apalagi ketika musimnya, musim paceklik saudara. Ekonomi sulit. Resesi di mana-mana, inflasi begitu tinggi. Lesulah orang-orang Kristen yang selalu mencari kesuksesan, mencari kemakmuran saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Paulus justru saat-saat dia ingin berbuah, dia menunjukkan kerinduannya mengenal Allah. Dia bukan belum berbuah, dia sudah berbuah setiap waktu. Tapi dia katakan yang kurindukan adalah mengenal Allah. Satu pengenalan yang tidak boleh putus. Satu pengenalan yang harus berkesinambungan. Agar buahnya tidak terhenti. Dan saudara tahu itu ditulis oleh Paulus. Bukan cuma sudah 25 tahun dia menjadi rasul Allah. Tapi ditulis di dalam penjara. Dan saudara tahu di dalam penjara dia pun menginjil. Ketika jemaat Filipi begitu takut dan khawatir bagaimana keadaan gembala mereka. Justru Paulus bersyukur dia ada di dalam penjara. Sampai orang-orang penjara mengenal Yesus. Saudara dimanapun dia ditempatkan saudara. Dia tetap berbuah. Nah saudara karena dia mengenal Allah. Yang terus menerus menambah pengetahuan dirinya tentang Allah. Lalu relasinya yang akrab dengan Allah akhirnya merubah dirinya. Dia menjadi pribadi yang begitu mudah dipakai oleh Tuhan. Karena pengenalan akan Allah itu terus bertambah. Nah saudara, pengenalan Allah yang benar akan Tuhan hanya akan kita peroleh, paling tidak ada dua unsur yang harus kita punyai di dalam ayat ini. Yang pertama, pengenalan itu akan bisa kita capai dengan baik melalui kuasa kebangkitan Yesus. Melalui kuasa kebangkitan Yesus. Saudara, pengenalan Allah yang benar itu melibatkan pengetahuan intelektualitas tentang Allah. Intellectual knowledge tentang Allah. Itu mencakup kelahiran Yesus, pengajaran Yesus, pelayanan Yesus, penganiayaan Yesus, kematian Yesus, dan terakhir kebangkitan Yesus. Jangan diabaikan tentang unsur kebangkitan Yesus. Disitulah pengenalan kita akan lengkap, saudara. Dengan mengenal kebangkitan Yesus. Iman Kristen tidak pernah bisa dilepaskan dengan apa yang disebut kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, Paulus mengatakan sia-sialah segala kepercayaan kita. Kekristenan akan tenggelam, kekristenan akan tidak ada, saudara, di abad pertama. Kalau Kristus itu tidak pernah bangkit, berarti dia sama dengan nabi-nabi yang lain. Terkubur di dalam kubur, menanti kebangkitan. Kalau gitu apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain?
Berbeda sekali saudara. Karena saksi mata menjelaskan bahwa dia bangkit dari kubur itu. Dan menampakkan diri minimum 10 kali setelah dia bangkit saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Kristus dari kubur sehingga kubur itu kosong. Mendandakan satu kekuatan yang mengatasi segala kekuatan dosa. Dulu orang-orang Kristen sebelum percaya cuma jadi budak dan korban dosa. Victim dari dosa. Kelinci permainan dosa. Kalaupun manusia ingin keluar dari jerat dosa, tidak mampu. Apa yang dipikirkan manusia cuma dosa. Apa yang diperbuat oleh manusia dosa. Tahu dosa itu salah. Tahu dosa itu harus dihindari. Tapi tidak mampu. Setelah Kristus bangkit, orang yang percaya diberi kemampuannya. Sekarang kita punya satu kekuatan yang memungkinkan kita melawan dosa dan menang atas dosa. Dulu tidak ada kemungkinan itu. Selalu kalah akan dosa. Tapi sekarang kita punya kemungkinan. Perhatikan kata saya, punya kemungkinan menang atas dosa. Itu berarti kita masih bisa berjatuh dalam dosa. Tapi kita punya kemungkinan menang kalau kita bersandar pada kekuatan kuasa kebangkitan Yesus. Ini yang Paulus ingin tekankan. Pengenalan pada Allah yang benar itu berkaitan dengan keyakinan kita bahwa Kristus itu sudah bangkit. Saudara, orang-orang Yahudi pada zaman Paulus berbaktinya tuh di hari Sabtu, saudara. Di hari Sabat. Ribuan tahun sejak Musa mereka berbakti di hari Sabtu. Saudara bisa bayangkan revolusioner sekali ketika muncul sekelompok kecil orang Yahudi yang bermula cuma dari 12 gelintir orang. Lalu dilanjutkan dengan beberapa puluh orang, beberapa ratus orang, kemudian beberapa ribu orang yang memindah kebaktian dari Sabtu ke Minggu. Namanya orang-orang Kristen. Pengikut Yesus. Mereka berbakti di hari Minggu. Apa sih yang mendorong mereka berbakti di hari Minggu? Bukan di hari Sabtu seperti nenek moyang mereka. Saudara, salah satu alasannya adalah karena di hari Minggu lah Yesus itu bangkit. Jadi setiap kali mereka bertemu, saudara, mereka memberi salam. Yesus bangkit. Yes, sungguh, indeed, Yesus itu bangkit. He has risen. Wah, itu penting sekali. Saudara, jangan hilang kesadaran ya. Kalau kita datang di hari Minggu, doa saat teduh sendiri, yakinkan pada diri, ini adalah hari peringatan kebangkitan Tuhanku. Hari Minggu. Dengan kata lain, kita menyembah Allah yang hidup. Kita percaya kepada Allah yang hidup. Kita ditemani oleh Allah yang hidup. Itu mendatangkan kekuatan. Pengenalan kita yang benar itu karena Allah itu hidup, bukan Allah mati. Bukan Allah yang tenggelam di dalam kubur. Pengenalan akan Allah yang benar itu dinamis karena beliau hidup. Kehidupan itu, kehidupan beliau atau kebangkitan beliau itu saudara menyadarkan kita bahwa sekarang dia ada di tahta surga. Enggak nganggur, enggak meninggalkan kita. Tapi dari sanalah dia mengendalikan jalannya sejarah. Saya menyadari saudara, betapa gentingnya pemilu kemarin itu. Tapi saya juga menyadari siapapun pemenangnya, Allah kita yang berkuasa. Amin saudara, jangan pernah takut. Walaupun ekonomi akan sulit, kalau kelompok ini menang, kalau kelompok itu menang. Tapi Allah tidak akan pernah membiarkan. Anak-anaknya akan terluntang lantung saudara, tanpa pertolongan, tanpa penyertaannya. Karena dia penguasa sejarah. Orang-orang besar seperti Alexander Agung, Hitler, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Saddam Hussein, Pak Harto, yang berkuasa begitu rupa saudara. Pol Pot ketika berkuasa, kekuasaannya terlalu besar sehingga orang takut. Hari ini di mana mereka? Satu persatu dipanggil pulang. Masuk ke pengadilan. Cuma satu raja yang tidak pernah berganti. Allahmu dan Allahku. Amin. Saudara, Allah itulah yang hadir dalam hidup kita. Dalam orang-orang Kristen dimanapun mereka berada.
Saudara, kita bukan penduduk dunia. Kita adalah musafir yang Allah tempatkan sementara di dunia. Tujuan kita bukan dunia, dalam kekekalan. Tapi ketika Allah menaruh kita dalam dunia, Allah ingin memakai engkau dan saya untuk memberitakan Injil. Agar banyak orang yang dikasihi Allah itu bisa selamat. Wow, itu luar biasa saudara. Jangan pernah kehilangan kesadaran bahwa pengenalan kita itu bersangkut paut dengan Allah yang hidup dan kuasanya luar biasa. Dan Allah yang hidup itu menyertai engkau dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak sadar Allah kita hidup. Kita cuma percaya Yesus, tapi kesadaran itu tidak dibangun. Engkau tidak akan lebih mengenal Allah deeper and deeper. Ibaratnya, katakanlah saya ingin membayangkan sebuah cerita. Ada seorang ibu muda. Anaknya masih kecil-kecil, 2 orang anak. Tiba-tiba suaminya yang bernama Alok meninggal dunia, kena serangan jantung. Alok bukan tukang bakmi. Alok tukang siomay. Lalu bayangkan syoknya wanita ini. Aduh saudara, dia harus jadi janda dengan 2 anak. Dia tidak punya pekerjaan karena selalu bergantung pada suaminya. Suaminya masih muda, 40-an, kemudian meninggal dunia, syoklah dia. Sekarang dia harus survive dengan dirinya sendiri untuk menghidupkan dirinya dan 2 anaknya. Tapi katakanlah cerita itu berlanjut. Satu kali dia frustrasi. Dia sudah tidak kuat lagi. Kemudian pagi-pagi dia datang ke kuburan suaminya, Alok. Lalu di sana dia berlutut. Dia menaburkan bunga, tiba-tiba air matanya jatuh. Meledaklah tangisnya. Kok? Kenapa engkau meninggalkan aku? Kok? Aku gak kuat kok. Aku mau mati saja sama dengan kamu. Dia nangis. Dia cerita betapa sesak dadanya, betapa tidak berdaya, betapa sulitnya dia memelihara 2 anak itu. Dengan penghasilan yang gak karuan itu. Setelah nangis, dia mengkomplain seluruh keluhan-keluhannya. Setelah setengah jam nangis, akhirnya reda juga. Lalu dia berkata begini, udah ya kok ya, aku mau pulang dulu ya kok ya. Tenang-tenang di sini kok. Lalu dia ambil tasnya, dia kembali lagi. Persoalannya kelar gak sih? Kesesakannya keluar gak? Keluar sebentar. Tapi tidak ada jalan keluar. Karena apa? Karena dia berbicara pada orang mati. Dia tahu yang tidak bisa apa-apa. Tapi engkau dan saya bukan punya Allah yang mati. Jangan perlakukan dia seperti mayat yang terkubur. Kesadaran bahwa dia Allah yang hidup harus dibangun. Sehingga ketika engkau dan saya dipakai oleh Tuhan, mengalami kesulitan begitu rupa, engkau tidak akan nyerah. Aku tidak akan nyerah. Kalaupun sebagai orang Kristen kita mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, kesulitan dalam hal sakit penyakit, jangan nyerah. Mujizat tetap bisa terjadi. Kalaupun mujizat tidak terjadi, jangan pernah pikir kasih Allah berhenti. Amin, saudara. Pikirkanlah itu bahwa Allah itu menjaga kita. Kalau burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, tidak akan jatuh seekor pun di luar kehendak Tuhan. Apalagi engkau dan saya. Jadi kalau burung pipit itu jatuh, itu bukan karena tangan penjara lebih kuat daripada tenaganya. Bukan karena kuasa penjara lebih lihai daripada pikiran si burung. Tapi Alkitab memberikan satu kemungkinan. Karena Allah mengizinkannya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Saudara-saudara, saya pernah kuliah di satu seminari namanya Covenant Theological Seminary. Di Missouri, saudara. Saya ingin cerita. Di Missouri kami tinggal 3 bulan, saya nggak ketemu satu orang Indonesia pun.
Aduh, saya mulai gelisah, kok nggak ada orang Indonesia di sini, salah masuk saya ini. Di bulan ketiga, saudara, setelah 3 bulan masuk bulan keempat, saya ketemu dengan seseorang yang namanya Michael. Dia dokter di Amerika, orang Cirebon. Ini cerita 23 tahun yang lampau. Saya bergereja di gereja Presbyterian yang besar, 600 jemaat, 700 jemaat. Lalu saya mulai akrab dengan Michael. Lalu dia berkata, Ben, kamu tahu gak? Dulu gereja kami ada seorang pendeta tua yang sangat dihormati. Kepemimpinannya luar biasa, hatinya luar biasa, khotbahnya juga luar biasa. Tapi ketika dia umur 70 tahun, kanker ganas mengenai dirinya dan akhirnya meninggal. Kami kehilangan Ben. Sejak saat itu, sejak beliau meninggal, majelis mencari terus hamba Tuhan sebagai pengganti. Beberapa datang dan percobaan, tidak ada yang cocok. Kami selalu ingat bapak tua pastor kami itu. Tidak ada yang bisa menyamakan. Sampai satu kali setelah 2 tahun kosong, datanglah seorang pendeta masih muda dan energik. Usianya belum 40 tahun. Dan kami terkejut betapa kerennya orang ini. Kepemimpinannya, ketegasannya, hikmat dalam memutuskan, khotbahnya juga mengagumkan. Bahkan menurut beberapa orang lebih bagus daripada pendeta tua kami. Dalam sekejap, jemaat yang sudah berkurang jauh sejak pendeta tua kami meninggal dunia pada datang kembali. Penuh itu 1000 orang. Lalu dia berkata satu kali, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Kebetulan kita ada di Malang kan. Apa yang terjadi dengan pendeta muda itu? Pada waktu dia mengendarai mobil, sebuah kereta menghantam mobilnya. Menyeret mobilnya. Kecelakaan itu fatal sekali. Untung ditolong orang, saudara. Tapi pada waktu masuk rumah sakit, dokter harus mengambil keputusan. Dan istrinya mengizinkan. Mengamputasi 2 kaki pendeta ini. Saudara, berbulan-bulan dia di rumah sakit. Berbulan-bulan dia tinggal di rumahnya. Sampai kira-kira 6 bulan dia baru ke gereja lagi. Dan apa yang mereka lihat? Seorang yang perawakan agak kurus, berjalan dengan 2 tongkatnya tertatih-tatih. Pendeta itu tetap tersenyum kepada jemaat. Jemaat melihat dengan penuh haru. Lalu terkadang habis lihat wajahnya, matanya, lihat kakinya. Saudara, pendeta itu bertahan. Ini cerita Michael, teman saya. Pendeta itu bertahan. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu penderitaan di dalam batinnya. Dari seorang yang energik menjadi seorang yang lumpuh. Dari seorang yang punya potensi begitu besar menjadi orang yang dibelas kasihani jemaat. Dia tidak bisa terima. Saudara-saudara, pada satu pagi istrinya mendapati suaminya, sang pendeta, mati bunuh diri di garasi mobil. Saudara, gemparlah jemaat. Saya terbengong dengar cerita Michael, Dr. Michael. Mati, bunuh diri. Saya baru pertama kali seumur hidup dengar pendeta bunuh diri. Iya, Ben. Wow. Saudara, jujur saja cerita itu menghantam jiwa saya. 2 minggu terpikir terus. Pak Pendeta, kenapa kamu bunuh diri? Saya nggak menyalahkan beliau. Saya mau menempatkan kaki saya di sepatu beliau. Bayangkan dari seorang yang energik, seorang yang pandai, seorang yang berhikmat, seorang yang pandai berkhotbah, tiba-tiba jadi orang lumpuh. Lalu begini-begini saudara dengan kakinya. Lalu jemaat lihat begini. Saudara, tidak gampang untuk jadi orang seperti itu. Pergumulannya pasti berat, saya simpati. Dan saya nggak berani mengeluarkan judgement saya pada pendeta ini. Saya cuma berbelas kasihan. Tapi tiba-tiba kepikir, andai kata dia punya kesadaran bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang bangkit.
Bagaimana kejadiannya? Berbedakah? Memang Allah yang bangkit tidak selalu menjauhkan kita dari musibah. Memang Allah yang bangkit tidak selalu menghindari kita dari maksud jahat orang lain atau kelalaian orang lain. Tidak. Sama seperti para rasul mati secara mengerikan. Yakobus baru pelayanan sebentar sudah dipenggal. Yohanes Pembaptis yang berapi-api mengabarkan jalan bagi Tuhan. Mati dipotong lehernya oleh Herodes. Allah tidak menghindari. Tapi jangan pikir Allah tidak menemani mereka saat-saat mereka menghadapi kematian. Itu kekuatan yang luar biasa. Saudara, saya malah berpikir begini. Andai kata pendeta itu tahu dan punya kesadaran bahwa Allah itu bangkit. Allah itu hidup. Perjalanan hidup yang penuh dengan kemalangan belum selesai. Oh, saya memikirkan berbagai kemungkinan, saudara. Ketika dia naik mimbar begini-begini, jemaat lihat begitu kan. Lalu dia duduk di sini, lalu berkhotbah pelan-pelan. Sama bagusnya dengan waktu sebelum dia kecelakaan. Tapi saya bayangkan yang berbeda kuasa Allah yang keluar dari setiap kalimatnya. Sungguh powerful, berbeda dengan sebelumnya. Allah bisa memakai orang-orang yang tidak berdaya, yang invalid. Justru pada saat seorang itu merasa lemah, kuasa Allah itu sempurna. Jarang ya orang yang tahu bahwa di Korintus, saudara, penginjil mereka yang bernama Paulus, yang 25 tahun melayani, yang penuh kuasa, adalah orang yang punya kelemahan yang menetap. Apa itu, saudara? Duri dalam daging. 14 tahun dia bergumul dengan duri dalam daging. Dia tidak pernah menceritakan kepada orang bahwa hidupnya digocor oleh duri yang begitu menyakitkan. Utusan setan yang bisa membuat dia jatuh. Ketika dia menjerit, Tuhan bebaskan, cabut duri dalam dagingku ini. Tuhan berkata, tidak. Kalau engkau sudah jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan, begitu lama, begitu mengabdi Tuhan, semuanya Tuhan. Engkau cuma minta satu doa. Angkat duri dalam dagingku ini Tuhan. Bukan demi aku. Ini kalau aku jatuh, aku bisa mempermalukan engkau. Namamu yang rusak Tuhan. Tuhan berkata dalam surga, masa iya? Iya Tuhan. Oke. Aku angkat ya. Tapi Tuhan bukan seperti yang saya lukiskan. Tuhan berkata tidak. Tuhan tidak. Tuhan tidak. Kalau saya jadi Paulus, lain cerita Alkitab. Paulus ya Paulus, Beni ya Beni. Aku akan berkata pada Tuhan dengan pelan-pelan. Oke Tuhan, aku bisa terima. Tapi jangan perintahkan lagi aku jadi hambamu. Ngerti? Buat apa aku ngabdi pada orang seperti kamu? Totalitas kau minta, yang terbaik kau minta. Duri dalam daging demi kemuliaanmu. Cabut sedikit aja. Gak makan energimu. Kau tidak mau. Sorry, jangan atur hidupku. Betul? Tapi ketika Paulus berkata, mendengar perkataan Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Paulus ingat terlalu banyak hidupnya berada atau menerima kasih karunia Tuhan. Lalu dia berkata, aku lebih senang dalam kelemahanku. Biar kuasa Allah sempurna. Ini orang yang mengenal Allah. Ini orang yang tahu. Walaupun duri dalam daging menggocok dia. Sakitnya luar biasa. Bisa membuat dia jatuh dalam dosa. Tapi ada Allah yang bangkit yang selalu menemani dia. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kekuatan kita bukan berasal dari sugesti diri kita bahwa kita mampu. Tidak, kita tidak mampu. Kita rentan, kita rapuh. Tapi dia yang bangkit itu yang memampukan engkau dan saya. Amin saudara. Ayo, setiap kali engkau berdoa, sadar dirimu bahwa engkau berdoa pada Allah yang hidup. Pengenalan akan Allah akan jauh lebih dalam lagi. Daripada cuma sekedar, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah, Tuhan aku gak kuat. Tapi lalu katakan Tuhan, aku tahu engkau hidup.
Yang kedua, saudara, dan terakhir, pengenalan akan Allah yang benar akan bisa kita peroleh dengan melalui apa, saudara? Persekutuan dalam penderitaannya. Itu yang Paulus katakan, bukan? Saya bacakan lagi Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara yang kekasih, tidak ada pengenalan akan Yesus yang sempurna kalau kita menghindari penderitaan yang pernah dia alami. Justru kelebihan orang Kristen adalah ketika dia dibiarkan atau Allah mengizinkan mencicipi sedikit saja penderitaan Yesus. Itu yang Paulus tahu, itu yang dia kejar, itu yang dia mohon. Izinkan aku Tuhan untuk mencicipi persekutuan dalam penderitaanmu. Biarkan aku ikut berambil bagian sedikit saja, berpartisipasi sedikit saja. Ini yang berbeda dengan mental orang Kristen zaman kini. Aduh saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara menyelidiki Alkitab dengan baik dan hati-hati, saudara akan miris, saudara, dengan kekristenan yang banyak dikabarkan oleh banyak pengkhotbah di YouTube. Kekristenan yang menggembar-gemborkan kemakmuran, kesuksesan, berkat, mujizat. Itu berlawanan dengan kekristenan yang digambarkan di dalam Alkitab. Paulus mengejar penderitaan, ingin mencicipinya. Tapi pendeta-pendetanya dengan gampang berkata, penderitaan itu telah ditanggung oleh Yesus. Kau tidak perlu menanggung. Sekarang berkat-berkatnya lah yang akan dicurahkan berlimpah kepadamu. Bohong. Tidak ada, saudara. Tidak ada orang Kristen yang akan ajaib dipakai Allah ketika dia menghindari penderitaan. Penderitaan yang kita alami tidak selalu identik dengan penganiayaan yang dialami oleh Yesus. Tapi yang dimaksud penderitaan itu juga bagian penyangkalan diri. Bersedia menanggung konsekuensi sebagai orang Kristen dan penginjil. Saudara-saudara kita di Nineveh bobokan puluhan tahun pada pengkhotbah-pengkhotbah yang sebetulnya barangkali tidak mengenal Alkitab. Atau berkata atas kepentingan dia sendiri. Nggak tahu saya naik mimbar mau ngapain. Apakah ada motif tertentu? Tapi yang celaka jemaat akhirnya mengenal Yesus yang berbeda dengan yang digambarkan. Saudara, saya salut dengan saudara. Kok mau dilatih menginjilin orang itu tidak enak. Resiko yang jelas-jelas saja yang teringan, engkau ditolak. Gak enak ditolak orang itu, apalagi tingkat sosial, pendidikan, ekonomi, saudara cukup tinggi. Begitu engkau berkata, boleh gak saya mengabarkan Yesus? Sorry ya, kita berteman, tapi gak usah bawa agama, gak mau saya. Rasanya sudah tertolak bukan? Begitu engkau masuk menyaksikan Yesus, dia berkata, udah, jangan kayak pendeta khotbah melulu kamu. Kita ngomong yang lain dah. Enak bukan? Apalagi kalau sampai diancam. Gak sedikit berita itu terjadi di dalam negeri kita bukan? Tapi saudara, saya ingin memberitahu fakta di dalam sejarah. Bahwa gereja mula-mula itu menyebar. Kekristenan diterima. Yesus itu diterima oleh orang-orang kafir bukan karena janji-janji kemakmuran dan kesuksesan. Enggak ada janji materi di dalam saudara membaca Kisah Rasul. Enggak ada. Yang ada orang kaya memperhatikan orang miskin. Menjual barangnya. Untuk boleh menolong orang-orang miskin. Yang ada itu. Tapi tidak dikatakan orang kaya bertambah kaya. Setelah mereka menyumbang begitu banyak. Enggak ada. Saya percaya ketika orang kaya menjual barangnya. Dia tambah miskin. Tapi tidak dikatakan juga akhirnya bangkrut dan susah bukan? Allah sanggup memelihara mereka. Saudara, kekristenan di abad mula-mula tidak maju karena janji-janji kemakmuran. Tidak. Justru karena keanehan yang terjadi.
Kok ada komunitas di tengah-tengah budaya Yunani, Romawi yang begitu egois. Pamer kekayaan dan kekuatan. Kok ada komunitas yang memperhatikan orang-orang kecil. Itu yang membingungkan orang-orang kafir. Itu yang membuat mereka nengok di gereja ada apa. Lalu bukan sambutan yang mereka dapat, kebencian yang mereka dapat. Dikejarlah orang-orang Kristen, dianiayalah orang-orang Kristen. Tapi saudara tahu, penderitaan orang-orang Kristen karena Injil justru membuat Injil itu meledak ke seluruh dunia. Dari skop ini saya bersyukur saudara. Indonesia nggak pernah aman dalam membangun gereja. Kita diperlakukan tidak adil. Senanglah, bersukacitalah. Pak Beni belum ngalamin sih. Iya, saya belum ngalamin. Tapi kalau saya boleh membaca dari kacamata Alkitab dan sejarah Alkitab atau sejarah gereja. Justru penganiayaanlah yang membuat kita berkembang. Angkatlah penganiayaan dari bumi Indonesia. Kita akan menjadi orang Kristen yang tidak punya otot lagi. Kita menjadi orang Kristen yang tidak senang berjalan dan berlari lagi. Tidak ada Raja Wali terbang tinggi itu. Semuanya menclok di pohon. Begadang dari pagi sampai pagi lagi cuma liatin gadget. Bersyukurlah. Izin gereja susah. Bersyukurlah kita disuruh berhenti. Tapi tidak pernah berhenti. Bersyukurlah kita dicaci maki. Bersyukurlah kita dianiaya. Bersyukurlah kita dibatasi. Tapi jangan pikir bahwa Injil terbatas. Saudara yang mengejutkan. Teman-teman kita di sebelah. Kalau saudara lihat YouTube justru berkata, statistik orang Kristen di Indonesia jauh lebih cepat daripada pertumbuhan mereka. Kalau saudara lihat di YouTube, heran cara Allah memenangkannya. Wow. Jangan pikir Roh Kudus tidak bekerja. Di balik penganiayaan terhadap Aceh, terhadap orang-orang yang mengabarkan Injil yang begitu sadis, dianiaya, menjijikkan, kejamnya luar biasa. Mereka tidak berhenti mengabarkan Yesus. Saudara, di dalam penderitaanlah kita semakin mengenal kuasa kebangkitan Yesus itu. Sehingga kita mengenal Allah kita hidup, Allah kita bekerja, Allah kita berkuasa. Saudara jangan nyerah. Kita tidak diminta untuk bersikeras, melawan mereka dengan kekerasan. Tidak pernah. Saudara tahu waktu pembukaan Olimpiade kira-kira seminggu yang lalu. Orang-orang Prancis grupnya di dalam pembukaan Olimpiade mempermalukan Yesus dengan pelukisan The Last Supper. Jelas-jelas gambar yang ditayangkan itu ya saudara kalau dianalisis sama posisinya. Mereka sengaja buat begitu. Ada bahan lelucon di dunia ini yang bisa mereka membuat parodi. Ada banyak agama yang bisa mereka hina. Tapi kenapa kekristenan yang jatuh jadi korbannya? Muncul protes di seluruh dunia. Tapi apakah ada yang kemudian marah, angkat senjata, angkat granat, membunuh mereka? Tidak. Saya sudah tahu ujung-ujungnya. Kalau orang Kristen dihina, marah, jengkel, ujung-ujungnya, Bapak ampunilah mereka. Mana bisa marah? Karena apa? Karena itu yang diperbuat Tuhan kita. Itu berarti kita sudah menjadi setara, bukan setara, serupa dengan Dia. Itulah yang diharapkan saudara. Ayo, saudara adalah ujung-ujung tombak pemberita Injil. Yang bahkan kadangkala kami kaum pendeta gak bisa masuk lebih dalam seperti saudara. Tuhan menempatkan saudara di ujung tombak. Dan setiap anak-anak Tuhan dilengkapi dengan hikmatnya. Barangkali hikmat pendeta malah kurang. Tapi hikmatmu memenangkan orang tahu caranya gimana. Lakukan itu dengan setia. Kalau engkau dicaci maki, anggap saja lumrah. Engkau diizinkan Tuhan untuk
diciprati sedikit penderitaan Yesus, itu kemuliaannya besar sekali. Amin. Seorang teman saya, sama-sama kuliah di STT, sekarang sudah jadi pendeta. Saya masih ingat kesaksiannya. Dia bukan orang Kristen, orang tuanya bukan orang Kristen, mamanya bukan orang Kristen, papanya bukan orang Kristen. Didatangi penginjil Kristen wanita. Terus menerus sampai papanya marah dan berkata, jangan kemari lagi. Saya bosan lihat kamu. Begitu ya orang Kristen, maksanya. Tapi datang lagi. Datang lagi. Datangnya dengan senyum. Kadang-kadang bawa bakpao. Saudara tahu satu kali dia berkata papa saya itu jatuh sakit. Gak ada tetangga yang nengokin. Datanglah si orang Kristen bawa bakpao. Kok mau didoain gak? Papa gak punya jalan keluar. Ya udah doain. Sembuh. Lalu dia menutup kesimpulannya. Saudara tahu berapa kali penginjil wanita itu datang ke rumah kami? 27 kali. Wow. Jangan nyerah. Jangan merasa berat. Kalau engkau menderita karena Injil yang kau beritakan. Justru disitulah sebentar lagi engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin saudara-saudara. Yang barangkali pendetamu seperti aku gak menikmati kemuliaan itu. Tapi engkau yang menikmati. Sungguh luar biasa. Ketika melalui penderitaan yang Yesus izinkan terjadi dalam diri kita. Kita sebetulnya diajak untuk lebih menikmati Allah. Dan akhirnya saudara, gabungan antara kuasa kebangkitan dan penderitaannya membuat engkau dan saya menjadi orang yang tangguh. Gak pernah putus asa, gak pernah menyesal dengan panggilan Yesus. Saya tunjukkan terakhir ya. Saudara-saudara, saya ingin melihat lagi karena bergerak dari Paulus. Tapi saya gak mengharapkan saudara jadi Paulus. Tapi lihatlah Allah Paulus. Yesus Kristus. Saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 1. Paulus berkata begini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Bagaimana dia bisa menjadi pelayan Tuhan? Karena kemurahan Allah. Dia tahu itu anugerah. Dia gak layak dipilih. Ya. Terus dia berkata, karena itu kami tidak tawar hati. Tawar hati itu kecut saudara. Tawar hati itu artinya udah gak bisa dirubah lagi. Udah gak mau, lepas. Kalau orang berumah tangga, udah gak usah diteruskan, kita cerai aja, beres kok. Pusing saya berumah tangga sama kamu. Ya, kalau orang tawar hati, kalau dalam kerjaan atau bisnis, udah tutuplah. Pesangon berapa bayarlah. Pusing saya mikirin karyawan kayak gitu, situasi bisnis kayak gini. Sudah. Saya juga masih punya deposito, masih punya investasi. Cukuplah. Itu tawar hati namanya. Tapi Paulus berkata, aku tidak tawar hati. Padahal saudara tahu apa yang dia alami. Di dalam Korintus juga dia pernah mengalami, aku mengerti apa artinya kelaparan. Aku mengerti apa artinya kehausan. Aku mengerti apa artinya terkatung-katung di tengah laut dan kurang makanan. Aku mengerti apa artinya dicabuk 40 kurang 1 pakulan. Aku mengerti apa artinya diancam di setiap perjalanan oleh orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dia mengerti semua itu karena dia sudah mengalami. Seharusnya dia marah pada Tuhan. Tapi dia berkata, aku tidak tawar hati. Kok iso ya? Saudara, kalau dia tidak mengerti pengenalan akan Allah yang benar, dia pasti tawar hati. Saudara, saya pernah mendengar kesaksian seorang penginjil muda. Bukan, seorang pendeta. Lalu dia mengisahkan ketika dia jadi seorang penginjil muda, baru keluar STT, praktek 1 tahun. Diajak oleh pendetanya tempat dia praktek. Kita tengok yuk, Bapak senior. Ketua sinode dulu. Pengkhotbah KKR, tapi sudah lama terbaring sakit. Dia dak-dikduk juga. Diajak untuk menengok penginjil besar, pendeta besar, yang di sinodenya sangat ternama dulu. Saudara, setelah dia datang ke rumah itu, dia menyaksikan seorang tua yang sudah kurus sekali. Wajahnya pucat pias, cuman berbaring terus-menerus.
Lalu diajak ngobrol oleh pendetanya. Setelah pendetanya sekian lama ngobrol, yuk kita pulang. Saya ke toilet dulu. Pendetanya ke toilet. Pendeta yang senior, mantan ketua sinode, pembicara KKR yang sedang sakit itu berkata, sini nak. Kenapa Pak? Kamu baru ya? Iya. Boleh Bapak nasihati kamu. Dedak dikduk, ingin dinasihati oleh pendeta senior yang terkenal waktu dia remaja. Lalu pendeta itu berkata, kalau engkau jadi hamba Tuhan, jangan habis-habisan hidupmu diserahkan untuk mengabdi dalam pelayanan. Kamu harus punya reserve. Besok kalau kamu sudah tua, sakit-sakitan seperti aku, tidak ada jemaat yang memperhatikan kamu. Kamu akan dibuang seperti sampah. Wow, saya dengar kesaksian itu gemetar hati saya. Gemetarnya gimana? Betapa pahitnya hati pendeta tua ini. Itulah yang disebut tawar hati. Untung pendeta itu berkata, waktu saya keluar, jiwa saya tergoncang. Tapi saya tahu itu tidak benar. Dan jadilah dia pendeta yang benar. Saya ikut prihatin saudara dengan ketawaran hati. Ada seorang teman yang dalam beberapa minggu ke depan akan emeritasi. Pak Beni, boleh gak Pak Beni 30 detik saja nyampaikan salam emeritasi saya dalam penutup dalam ibadah emeritasi. Boleh? Lalu dia berkata, Pak Beni, pelayanan saya 25 tahun penuh dengan kepahitan. Saudara, engkau tahu begitu banyak hamba Tuhan yang pahit sekali. Pernah menerima bentakan, cacian di depan orang, dipermalukan, dibully, dihina, dianggap tidak baik, khotbahnya, keputusannya tidak benar di depan anak-anak mereka. Saudara, apa yang membuatkan Paulus bisa berkata, aku tidak tawar hati? Karena dia mengenal Allah dengan kemurahan hatinya, memanggil dia. Panggilan Allah itu membuat dia mengerti soal Allah. Mengenal Allah, hidup bergaul dengan Allah, ditransformasi oleh firman Allah. Sampai dia tidak lihat penderitaan yang berat. Dia berkata penderitaan ringan yang sekarang ini mendatangkan kemuliaan yang besar yang tidak tertandingi kelak. Sahabatku, para hamba Tuhan. Kalau kita cuma punya perhatian terbatas di dunia ini, engkau dan saya akan tawar hati. Tapi lihatlah ke sana. Satu tempat yang Allah sediakan. Kemuliaan yang Allah akan berikan padamu dan padaku. Saudara yang dikasih Tuhan, yuk. Kita menjadi hamba yang selalu berbuah di setiap saat. Kenali Allah. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan puas dengan apa yang kita hasilkan, pelayanan kita. Bersyukur pada Allah. Tapi katakan pada Tuhan, kerinduanku Tuhan, mengenal Engkau. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Berbahagialah orang yang punya kerinduan seperti itu. Mari kita berdoa.